Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Anissa. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistika. Untuk pertemuan pertama, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang berkaitan tentang bagaimana kita mengumpulkan data, mengolah data, dan juga menyajikan data. Untuk materi pertama, mari kita bahas cara penyajian data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan suatu masalah. Syarat data yang baik yang pertama objektif, relevan, up to date, dan representatif. Data terbagi menjadi dua, ada data tunggal, ada data kelompok. Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau data yang belum diklasifikasikan menurut tingkatan dan jumlah datanya kurang dari atau sama dengan 30. Nah, contoh data tunggal itu misalnya ada ulangan 10 siswa. Nah, sedangkan data kelompok adalah data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan golongan atau rentang nilai tertentu. Contohnya, data nilai matematika 40 siswaman. Nah, bisa dilihat perbedaannya jika yang data tunggal itu disusun hanya dalam susunan yang kecil, kalau yang data kelompok disusun dalam bentuk tabel. Yang mana bisa dilihat tabelnya tersusun atas rentang-rentang kelasnya. Jadi bisa dibedakan mengenai data tunggal dan data kelompok. Penyajian data yang pertama, penyajian data dalam bentuk diagram, ada diagram garis, diagram batang, juga diagram lingkaran. Penyajian yang kedua ada penyajian data dalam bentuk tabel, ada tabel distribusi frekuensi, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan ada tabel distribusi frekuensi relatif. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, langkah pertama yaitu menentukan jangkauan. Langkah kedua menentukan banyaknya kelas. Langkah ketiga menentukan interval kelas. Langkah keempat menentukan batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah. Dan yang kelima menyusun tabel distribusi frekuensi. Untuk menyusun tabel FK, kita ada dua, yaitu ada tabel FK kurang dari, ada tabel FK lebih dari. Untuk yang kurang dari, cara menyusunnya kita perhatikan yang frekuensinya kurang dari atau sama dengan tepi atas atau batas atas tiap kelas. Sedangkan untuk yang lebih dari, kita perhatikan yang frekuensinya lebih dari tepi bawah atau batas bawah tiap kelas. Bisa kita lihat contoh penyajian data tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada FK kurang dari dan FK lebih dari. Dan yang ketiga ada frekuensi relatif. Nah, untuk frekuensi relatif itu cara mencarinya, frekuensinya dibagi dengan jumlah data keseluruhan dan dikali 100%. Sedangkan yang ketiga, penyajian data dalam bentuk grafik. Yang pertama ada histogram, yang kedua ada poligon, yang ketiga ada OGIF. OGIF ada dua, yaitu ada OGIF positif dan juga OGIF negatif. Bisa kita lihat yang pertama ada histogram. Nah, untuk menyajikan histogram kita membutuhkan tepi kelas, baik tepi itu tepi atas maupun tepi bawah. Dan juga kita membutuhkan frekuensinya. Jadi kita sesuaikan antara tepi kelasnya dengan jumlah frekuensi tiap kelasnya. Sedangkan untuk poligon frekuensi kita membutuhkan nilai tengah dari setiap kelas dan juga frekuensinya. Jadi kita sesuaikan tiap kelasnya, misalnya nilai tengah kelas pertama sekian disesuaikan dengan jumlah frekuensinya. Terbentuklah poligon frekuensi. Yang ketiga ada OGIF. Nah, OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi ketika OGIF-nya positif, maka kita ambil dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Ketika OGIF-nya negatif, datanya diambil dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video mengenai pembahasan statistika bagian pertama. Untuk bagian kedua, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.